Setelah Mbah Sayyid Sulaiman wafat, Raden Atmojo tidak kembali ke Mataram, melainkan merawat makam Mbah Sayyid Sulaiman sampai Raden Atmojo juga wafat, dan beliau dimakamkan di sebelah timur agak selatan dari Mbah Sayyid Sulaiman. Salah satu warga yang saya jumpai menceritakan pernah dijumpai pada malam hari sekitar jam 2 pagi. Jangan deh, mau kuburan. Ini tahu loh, karena aku lagi tahu. Gini. Niki ngetok kula ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, berjumpa lagi ya di channel kami. Kali ini saya masih berada di Desa Mancilan ya, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan di sini saya akan melanjutkan lagi penelusuran di sebuah makam keramat ya. Tidak jauh dari makam Mbah Sayyid Sulaiman ini juga terdapat sebuah makam keramat, yaitu dinamakan dengan makam Raden Atmojo, yang lokasinya ini tidak jauh dari makam Mbah Sayyid Sulaiman. Raden Atmojo, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, beliau berasal dari Mataram dan diutus oleh Raja Mataram untuk menjemput Mbah Sayyid Sulaiman. Raden Atmojo disertai rombongan berjumlah 5 orang untuk mencari atau menjemput Mbah Sayyid Sulaiman. Akhirnya bertemu di dusun Rejo Slamet, tetapi keadaan Mbah Sayyid Sulaiman sakit parah dan Raden Atmojo pun ikut merawatnya. Setelah Mbah Sayyid Sulaiman wafat, Raden Atmojo tidak kembali ke Mataram, melainkan merawat makam Mbah Sayyid Sulaiman sampai Raden Atmojo juga wafat, dan beliau dimakamkan di sebelah timur agak selatan dari Mbah Sayyid Sulaiman. Sebelum menuju ke makam Raden Atmojo, kita harus berjalan kaki sekitar 200 meter dari makam Mbah Sayyid Sulaiman. Makam Raden Atmojo dinaungi pohon keramat yang ukurannya tidak terlalu besar, namun sudah kelihatan sangat tua sekali, sekitar usia ratusan tahun, dan pohon tersebut dikasih kain warna merah. Di area sekitar makam Raden Atmojo banyak ditemukan sebuah struktur batu bata kuno yang ukurannya sangat besar sekali, dan juga saya menjumpai banyak makam keramat yang menggunakan batu nisan yang terbuat dari batu andesit maupun batu bata merah. Salah satu warga yang saya jumpai menceritakan pernah dijumpai sosok Raden Atmojo pada malam hari sekitar jam 2 pagi. Yaitu berupa sosok tinggi besar, gagah perkasa, layaknya seorang prajurit sambil hormat dengan membawa kuda. Berada di sebuah pagar ya, di sana itu teman-teman, di depan saya itu. Nah, di sini saya juga menjumpai sebuah struktur batu bata teman-teman ya, yang ukurannya juga cukup sangat besar sekali di sini. Nah, ini ya. Dan di sini juga ada sebuah batuan andesit juga yang dibuat batu nisan, ataukah mungkin di makam sini ya dulunya itu terdapat sebuah bangunan megah atau gimana ya. Soalnya ini loh teman-teman, di sini loh saya menjumpai sebuah struktur batu bata merah yang ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Tapi sayangnya ini kan agak sedikit terpotong-potong teman-teman. Jadi letak lokasi makam Mbah Sayyid Sulaiman itu berada di sini teman-teman ya, di sebuah cungkup di balik situ ya. Di sini juga banyak sekali makam-makam umum ya, dan di sini saya menjumpai sebuah makam yang sangat unik sekali teman-teman. Jadi makam ini itu seperti terbelah teman-teman ya. Jadi kan ini kan jalan ya, terus makamnya itu berada di bawah sini teman-teman. Jadi sangat spektakuler sekali ya. Dan batu nisannya ini itu terbuat dari apa ya, jadi sangat unik sekali. Jadi makamnya ini nyerong terus terpotong oleh sebuah tembok teman-teman. Nggak tahu ini makam dari siapa ya, saya juga kurang segitu paham.
Oke, kita akan langsung menuju ke makam ya. Yang diduga ini tuh makam dari pengawal Mbah Said Sulaiman ya. Nah, ini ada juga batuan andesit ya, batuan candi yang ukurannya cukup sangat besar sekali. Nah, di sini ya letak makamnya. Ini makam Raden Atmojo yang lokasinya ini tidak jauh dari makam Mbah Said Sulaiman. Nah, di sini juga ada sebuah tatanan batu bata kuno ya yang cukup besar-besar sekali teman-teman. Jadi ini itu lokasinya tepat berada di pinggir jalan ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini letak makam Mbah Raden Atmojo itu. Nah, dibuatkan cukup yang bukan cukup ya, mohon maaf, pagar. Jadi kita akan masuk ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita lepas sepatu teman-teman. Jadi di sini letak makamnya ya, makam dari Raden Atmojo. Jadi beliau ini tuh ditugaskan untuk menjaga Mbah Said Sulaiman datang dari Mataram kuno ya, terus mengawal Mbah Said Sulaiman hingga dan merawat sampai Mbah Said Sulaiman itu wafat ya. Terus beliau itu juga wafat di sini, sehingga dimakamkan di sini tidak jauh dari makam Mbah Said Sulaiman yang letak lokasinya itu sangat dekat sekali teman-teman, di bawah naungan cukup itu. Jadi seperti ini. Dan makam beliau ini itu dinaungi pohon ya, dan pohonnya ini itu seperti pohon yang sangat tua sekali. Soalnya kan ini ada kayu yang sudah lapuk yang menaungi makam beliau ini. Coba kita akan berkeliling teman-teman. Jadi makam beliau ini ukurannya juga cukup besar sekali teman-teman. Nah, sini ya. Nah, di makam Mbah Raden Atmojo ya. Datang dari Mataram kuno, era Mataram kuno ya. Sosok pengawal dari Mbah Said Sulaiman. Jadi makam beliau ini itu dibuatkan pagar ya, pagar keliling yang sangat bagus sekali ya, dan sangat-sangat keramat sekali teman-teman. Jadi aura kesakralan ini sangat kental terasa di makam Mbah Raden Atmojo ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ukuran makam beliau ini ya cukup besar sekali ya teman-teman. Terus batu nisannya berlapis 3 teman-teman ini. Nah, lapis 3 dan dibalut dengan kain warna kuning di sebelah sini ya. Di sebelah sana itu kain warna putih teman-teman, dan bertuliskan Raden Atmojo. Seperti ini. Jadi kalau malam mungkin ini itu ya sangat gelap. Soalnya kan ini sepertinya tuh jalan kecil, jalan umum ya, yang dekat dengan makam Raden Atmojo ini ya. Nah, di depan saya itu saya menjumpai struktur batu bata ya, yang ukurannya juga cukup tebal dan besar-besar sekali teman-teman. Jadi di area lokasi makam dari Mbah Raden Atmojo ini ya, baik sekali saya menjumpai batuan andesit, terus batu bata kuno ya, ataukah mungkin di sini dulu itu terdapat sebuah bangunan istana, bangunan candi megah ya, peninggalan dari Majapahit ya.
Dimungkinkan seperti itu teman-teman. Seperti ini. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini di Mancilan, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.